Saudara-saudari yang terkasih, kita menjadi murid Kristus, syaratnya harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dan menurut saya, jalan yang terbaik salah satunya adalah melalui sakramen perkawinan. Karena ketika pemuda dan pemudi membuat janji untuk menjadi suami istri, janji perkawinan itu mencerminkan bagaimana pribadi itu menyangkal diri secara total dan penuh. Dan kemudian siap memanggul salib dan mau mengikuti Yesus. Karena di dalam janji itu terungkap nyata sekali seorang pria dan wanita yang membangun niat untuk memberikan segala-galanya. Sehingga saya tidak ada lagi. Aku berjanji di hadapan Allah dan imam memilih engkau menjadi suami saya, menjadi istri saya, dan akan mencintaimu, setia kepadamu dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, seumur hidup. Bayangkan, itu berarti sudah tidak ada lagi dirinya. Dirinya sudah hilang, karena semuanya sudah diberikan. Mencintai, setia, dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, seumur hidup. Persis, itulah yang disebut dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Dan memang kemudian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena masing-masing memberikan segala-galanya, jadi satu mereka, bukan lagi dua. Dan betapa membahagiakannya hal itu. Membahagiakan bukan hanya bagi mereka berdua, tapi bagi seluruh keluarga dan banyak kerabat. Maka dirayakan. Dan luar biasa perayaannya, baik dalam resepsi maupun juga dalam bulan madu. Karena itu adalah pengalaman menjadi murid Kristus secara penuh. Mati bagi diri sendiri dan memberikan seutuhnya bagi pasangannya. Dan itu ternyata sangat membahagiakan. Persoalannya adalah, kenapa kebahagiaan itu tidak berlangsung selama-lamanya? Jawabannya justru terletak pada inti janji perkawinan itu. Yang membuat orang itu bahagia sepenuhnya karena dia memberikan diri tanpa syarat. Segala-galanya diberikan, bahkan dirinya diberikan. Mereka cenderung mau menjadi satu karena mau memberikan diri. Nah, tidak bahagia karena pemberian dirinya itu mulai didiskon. Tidak sepenuhnya. Mulai pasang syarat. Dan persis. Janji perkawinan yang didiskon. Janji perkawinan untuk mencintai yang dipasangi syarat. Persis itu yang mengkhianati janji perkawinan. Janji perkawinan itu tanpa syarat. Pemberian diri sepenuhnya total. Segalanya, sampai diri saya tidak ada lagi. Dan begitu ada syarat, ada hitung-hitungan, seluruh kebahagiaan janji perkawinan itu, bahkan intinya, tidak ada lagi. Karena itu saya mengalami kesulitan besar. Seringkali tidak tahu lagi ketika mau mendamaikan dua orang, suami istri yang saling melukai dan saling terlukai, dan saya berusaha untuk mendamaikan, dan itu sulit sekali. Mengapa? Karena seringkali untuk damai itu harus kembali ke janji perkawinan yang tanpa syarat. Tapi biasanya ketika saya meminta mereka untuk kembali saling mengasihi, masing-masing memasang syarat. Ya, saya bisa mencintai dia lagi, Romo, tapi dia harus begini-begini. Sebelahnya juga mengatakan, saya juga bisa, Romo, mencintai dia lagi, tapi dia juga harus begini-begini. Gagal total. Persis itulah yang mengkhianati janji perkawinan. Janji perkawinan adalah menjadi murid Yesus. Menyangkal diri sampai habis, memikul salib dan mengikuti Yesus. Tapi Romo, bagaimana kalau sudah sungguh-sungguh sangat menyakitkan dan saya sungguh-sungguh sangat terluka? Apakah bisa? Disinilah iman akan Yesus itu masuk. Kita harus memandang Yesus. Yesus juga dikhianati. Yesus juga
sungguh-sungguh dibenci. Cintanya yang begitu besar dibalas dengan pengkhianatan. Kasihnya yang tak terbatas dibalas dengan kebencian. Dan Yesus tetap mencintai. Tanpa syarat. Tetap memberikan diri. Inilah tubuhku, makan. Supaya engkau hidup oleh aku. Inilah darahku, minum. Supaya darahku juga mengalir di dalam dirimu. Dan itulah sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan bukan hanya urusan dua orang, tetapi urusan Tuhan yang terlibat di dalamnya. Maka harus memandang kepada Tuhan, supaya air dalam rumah tangga bisa berubah menjadi anggur kembali. Tetapi harus kembali mengikuti semangat murid Yesus, menyangkal diri sampai habis, sampai saya ego tidak ada lagi, memikul salib dan mengikuti Yesus. Dan itulah jalan satu-satunya untuk memulihkan kembali relasi suami istri yang sangat membahagiakan. Seharusnya kenangan pada waktu perkawinan dan bulan madu harus menjadi kekuatan untuk memotivasi diri kembali mencintai tanpa syarat. Supaya kita bisa merasakan kembali kenangan indah itu. Bukan menjadikan kenangan indah itu sebagai tuntutan bagi pasangan supaya bisa mengalami lagi kenangan indah itu. Tetapi tuntutan kepada diri sendiri untuk makin murni, makin penuh, makin utuh tanpa syarat dalam pemberian diri seperti dulu. Tapi Romo, apa bisa? Bukankah dalam perjalanan sudah terjadi luka, sakit hati dan sebagainya? Justru suami istri ketika bisa dan berani berkomitmen membaharui janji perkawinan dengan sepenuhnya mau mengasihi pasangan tanpa syarat, sebagaimana dijanjikan dulu, mencintai, setia, dalam untung dan malang, sehat dan sakit, bobotnya lebih dalam daripada janji perkawinan dulu. Mengapa? Karena dulu belum mengalami apa-apa, belum tahu suka dukanya, belum tahu semua kartunya pasangan. Dan sekarang sesudah tahu, sesudah terlukai, dan tetap menyatakan I love you. Tanpa syarat, dalam untung dan malang, sehat dan sakit, Anda seperti Yesus. Anda sungguh-sungguh menyangkal diri, tidak ada ego lagi, memikul salib, menanggung kehinaan, dan mengikuti Yesus. Yang dikhianati, dibenci, tetap mencintai. Dan karena itu, saya sungguh-sungguh mengagumi pasutri-pasutri yang bisa merayakan 25 tahun perkawinan mereka, apalagi yang 50 tahun perkawinan mereka. Ketika mereka menuntun pasangannya sesudah 25 tahun ke altar, pasangan yang sama, tapi dengan kualitas bobot cinta yang jauh lebih dalam. Karena mereka sudah mengerti apa artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Tuhan memberkati.